Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Salsabila dengan NPM 2212011079. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis peraturan daerah yang ada di Provinsi Lampung. Kali ini saya akan mengambil salah satu peraturan daerah tersebut, yaitu Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai urgensi peraturan daerah, lalu ada peranan peraturan daerah dengan perspektif filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Lalu ada aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Ada 2 pasal yang akan disampaikan, dan yang terakhir itu mengenai apakah daerah lain perlu membuat perda seperti yang akan dijelaskan ini, yaitu Perda Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai urgensi peraturan daerahnya. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 memiliki urgensi yang sangat penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah. Berikut beberapa urgensi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengelolaannya. Pengelolaan pasar rakyat, toko pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Peraturan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kota Bandar Lampung. Dalam rangka ini, peraturan itu menetapkan pengelolaan pasar rakyat yang harus dilakukan secara merata dan seimbang agar tidak menimbulkan kesenjangan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan juga toko swalayan. Ini berpengaruh pada kesejahteraan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan pasar rakyat itu diperlukan. Pada peraturan daerah ini sudah diatur mengenai perlindungannya agar dapat berkembang secara signifikan, saling membantu, memerlukan, dan saling memperkuat, dan juga akan menimbulkan keuntungan di sektor masing-masing. Lalu kewenangan daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan kewenangan daerah yang lebih besar dan kekuasaan untuk mengelola secara mandiri urusannya yang menjadi kewenangan daerah. Daerah itu memungkinkan untuk bisa mengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan lebih spesifik dan dengan sesuai kebutuhan daerahnya, terkhusus di Kota Bandar Lampung. Peranan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 memiliki peranan yang sangat penting bagi daerah, yaitu sebagai berikut. Mengenai sudut pandang filosofis. Secara filosofis, memperlihatkan peranan penting dalam mengembangkan demokratisasi dan kemandirian daerah. Dengan adanya peraturan ini, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan yang menjadi kewenangan daerah, yang tadi seperti
eh, seperti pengelolaan pasar rakyat, lalu ada pengelolaan pusat perbelanjaan dan juga toko swalayan. Sehingga ya daerah bisa lebih produktif, meningkatkan kemandirian hasil yang ada di daerahnya masing-masing, yang terutama di Kota Bandar Lampung yang kita tahu bahwa mobilitas perkembangan industrinya itu pesat ya. Lalu secara sosiologis itu memperlihatkan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah ini sudah mengatur di Perda nomor 3 tahun 2022 itu dapat meningkatkan kualitas di sektornya masing-masing. Jadi masyarakat ini tidak merasa misal kalau di bagian sektor pasar rakyat, oh ya udah dari kalangan bawah ke kalangan menengah doang gitu. Jadi pemerintah ini berusaha membuat dari kalangan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan juga toko swalayan itu merata tingkat kesejahteraan. Jadi masyarakat itu merasa adil lah dengan adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tersebut. Masyarakat merasa berkembang secara serasi maupun dia dari pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan juga mengenai toko swalayan. Secara yuridis juga peraturan daerah ini telah memperlihatkan pengaturan hukumnya yang sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing. Jadi kewenangan ini tuh pemerintah juga ada batasan-batasan yang mencakupi tentang peraturan pengelolaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan juga toko swalayan. Daerah itu memiliki kewenangan besar untuk mengelola urusan tersebut, sehingga bisa menjadi patokan atau untuk meningkatkan kepastian hukum dan stabilitas sosial. Selanjutnya, aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah pada peraturan nomor 3 tahun 2022. Yang pertama, itu terkait pengelolaan pasar rakyatnya harus dilakukan secara merata ya, jelas pada pasal 1. Jadi pemerataan itu diperlukan dalam melakukan pengelolaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan juga toko swalayan. Jadi adanya keseimbangan antara ketiga tersebut sehingga tidak terjadinya timbul kesenjangan antara sektor pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan juga toko swalayan yang kita tahu. Jadi ketiganya saling memerlukan juga dan saling menguntungkan juga ada. Jadi masing-masing sektor itu juga udah ada perlindungannya. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir itu daerah lain itu perlu nggak membuat perda seperti UU nomor 3 tahun 2022. Daerah lain itu perlu membuat peraturan daerah yang sama seperti Perda Bandar Lampung nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan toko swalayan. Adalah yang pertama itu
alasan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan lebih efektif, pengelolaan terstruktur terhadap pasar, pusat pembelanjaan dan toko swalayan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peraturan ini mencakup pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya yang efisien, dan penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua, ada alasan mengenai ekonomi, bisa membuat stabilitas pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, peraturan daerah ini tuh mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memastikan bahwa semua jenis usaha baik besar maupun kecil memiliki aturan main yang jelas dan adil. Ini membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi semua pelaku ekonomi. Adanya perlindungan usaha kecil menengah atau UKM, pasar rakyat seringkali menjadi tempat bagi UKM untuk berkembang. Perda ini memberikan perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat dari pusat pembelanjaan besar dan toko swalayan, memastikan UKM tetap bisa beroperasi dan berkembang pesat. Lalu peningkatan pendapatan daerah. Daerah mengatur dan mengelola pusat pembelanjaan dan pasar secara efektif. Daerah dapat meningkatkan pendapatan melalui retribusi dan pajak yang dikelola dengan baik. Lalu mengenai alasan sosial, itu yang pertama sudah dijelaskan pada perspektif pandangan sosiologis tadi, yaitu meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat. Pasar dan pusat pembelanjaan yang dikelola dengan baik menyediakan lingkungan yang lebih aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat untuk berbelanja. Ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lalu menciptakan lapangan kerja. Perda ini tuh bisa mendorong menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan aktivitas ekonomi di pasar rakyat, pusat pembelanjaan, dan juga toko swalayan. Peningkatan keteraturan dan keamanan. Peraturan yang jelas tentang cara operasional, jam buka, dan keamanan dapat meningkatkan keteraturan dan keamanan di pasar dan pusat pembelanjaan, memberikan kenyamanan bagi baik pengunjung maupun pedagang. Adanya kepastian hukum juga memberikan kerangka hukum yang jelas dan pasti bagi semua pelaku usaha dan masyarakat. Selain menghindari konflik dan juga sengketa antara perdagangan yang tidak sehat. Hukum yang kuat dapat menegakkan aturan, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar. Ini memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Lalu secara keseluruhan, pembuatan perda yang sama tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, dan toko swalayan diperlukan daerah lain untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Perda ini itu membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih kondusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, kepastian hukum dan penegakan aturan yang konsisten akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan daerah secara keseluruhan. Sekian penjelasan analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya tidak dapat memungkiri hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.